Pemirsa, hari ini sidang Syahrul Yassin Limpo dilanjutkan. Terdapat 4 saksi yang dihadirkan dalam persidangan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini. 4 saksi yang dihadirkan tim jaksa hari ini adalah Prof. Imam Mujahidin Fahmid, staf khusus Kementan RI, Panji Hartanto, Ajudan Mentan, Momon Rusmono, mantan Sekjen Kementerian Republik Indonesia, serta Maman Suherman, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekjen Kementan. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. SYL diduga membuat kebijakan memungut setoran dana dari pegawai negeri sipil di Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya. Sejauh ini total uang yang diterima oleh SYL bersama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta sekitar 13,9 miliar rupiah. Untuk mengetahui sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo, kita sudah bersama dengan reporter Tresia Sialalahi serta juru kamera Eko Miyahdi. Selamat siang Tere, apakah persidangan sudah dimulai dan kira-kira apa pernyataan yang menarik dari pemeriksaan saksi hari ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Kalau memang persidangan SYL ini atau Syahrul Yassin Limpo ini baru saja dimulai pada pukul 10.15 yang dimana menghadirkan 4 saksi yang diantaranya memang saksi-saksi ini sudah dipanggil sebelum Lebaran kemarin. Dapat diinformasikan juga untuk persidangan terakhir ini adalah pada tanggal 3 April 2024 terjeda lama hingga saat ini. Dan memang pada hari ini ada 4 saksi yang dipanggil. 4 saksi tersebut adalah Profesor Imam yang merupakan staf khusus Kementerian RI, dan yang kedua adalah Panji Hartanto yang merupakan ADC Mentan, yang ketiga adalah Momon Rusmana yang merupakan mantan Sekjen Kementerian RI, dan yang terakhir adalah Maman Suherman yang merupakan Kepala Biro Umum dan Pengetahuan Sekjen di Kementerian. Dan dapat diinformasikan bahwa memang tadi sidang sendiri sudah dimulai pada pukul 10.15 dan dilanjutkan dengan keterangan saksi dari Panji Hartanto. Dapat diinformasikan bahwa tanggal 3 April yang lalu Panji Hartanto ini sudah memberikan keterangan begitu, tetapi tidak dilanjutkan dikarenakan adanya waktu yang ditunda begitu oleh hakim dan dilakukan pada hari ini pada tanggal 17 April 2024. Dan dapat diinformasikan bahwa tadi selama kami memantau di dalam, saat ini memang hakim masih mempertanyakan keterkaitan dari Panji Hartanto bersama dengan Syahrul Yassin Limpo terkait adanya gratifikasi yang diterima oleh pihak anak buahnya begitu. Tetapi memang belum ada pertanyaan khusus yang dipertanyakan dikarenakan masih mempertanyakan apakah hubungan dari Syahrul Yassin Limpo ini dengan Panji Hartanto ini terkait juga dengan gratifikasi yang diterima oleh Syahrul Yassin Limpo dan juga 2 tersangka lainnya. Kita juga masih menunggu. Tetapi dapat diinformasikan juga Wilson dan juga pemirsa bahwa beberapa minggu yang lalu pihak dari Panji Hartanto sendiri juga meminta perlindungan kepada hakim begitu, dan juga perlindungan ini sudah diberikan pada hari ini, yaitu di mana tadi sudah dilindungi oleh LPSK, di mana Panji Hartanto sendiri merasa takut dan juga merasa terancam dikarenakan memberikan informasi terkait adanya gratifikasi yang sudah diterima oleh dari Syahrul Yassin Limpo maksud kami. Dan perlu diinformasikan juga bahwa ada 2 kasus yang sebenarnya dipertanyakan dari KPK begitu. Yang pertama adalah gratifikasi, yang kedua adalah TPPU, dan gratifikasi saat ini memang sudah dilakukan pemeriksaan saksi begitu. Dan untuk tindak pidana pencucian uang yang sedang dilakukan oleh KPK ini kita juga masih menunggu karena berkasnya pun belum sampai ke persidangan dikarenakan memang ini masih terus dilakukan penyelidikan. Tetapi kalau kita pantau 1 bulan yang lalu pihak dari KPK juga sudah melakukan penyelidikan kepada salah satu yaitu pejabat Partai Nasdem yaitu Ahmad Syaroni, dan sampai saat ini kita juga masih belum tahu apakah tindak pidana pencucian uang tersebut dapat diinformasikan kepada kami pihak media begitu. Dan memang dapat diinformasikan bahwa SYL sendiri dan juga 2 tersangka lainnya ini menggunakan gratifikasi ini sebanyak 44,5 miliar yang dimana dilakukan pada periode 2020 hingga periode 2023. Dan memang ini SYL sendiri yang memeras uang anak buahnya untuk kepentingan pribadi dan juga ada yang mengatakan untuk kepentingan dari partai begitu. Tetapi hal tersebut masih terus dilakukan ataupun masih terus dicari oleh
pihak dari hakim begitu. Dan SYL sendiri didakwa pasal 55 ayat 1 dengan tindak pidana korupsi. Kita akan menunggu bagaimana hasil hari ini, keterangan hari ini, apakah memang pihak dari ADC Kementan ini akan memberikan informasi terbaru terkait dengan adanya gratifikasi yang dilakukan di Kementerian Pertanian ini. Kembali ke Anda, Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya reporter Teresia Silalahi serta juru kamera Eko Miyadi. Selamat bertugas kembali teman-teman.